Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana SPI MSI. Kali ini saya akan memaparkan materi berjudul Metode Pengambilan Sampel Udara Ambien. Udara adalah sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Tumbuhnya kota industri yang semakin banyak merupakan berita baik bagi masyarakat luas, karena dapat memenuhi semua kebutuhan hidup yang sebelumnya merupakan salah satu penghambat dalam menciptakan kehidupan yang modern dan dinamis. Selain terpenuhinya kebutuhan tersebut, ada pula efek negatif yang ditimbulkan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Salah satunya yang perlu diwaspadai dan diperhatikan adalah adanya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan dan akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Sedangkan data kualitas udara ambien sangat minim ditemukan. Bahan pencemar udara terdiri dari dua. Yang pertama, gas-gas beracun. Yang kedua, partikel-partikel zat padat. Pada materi kali ini, saya akan memaparkan mengenai bahan pencemar udara dari gas-gas beracun. Gas-gas beracun tersebut diantaranya yang pertama, belerang oksida. Yang kedua, karbon monoksida. Yang ketiga, nitrogen oksida. Masuk ke bahan pencemar gas yang pertama, yaitu belerang oksida. Polutan di udara ambien yang berpotensi tinggi menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, yaitu sulfur dioksida atau dengan simbol SO2, karena bersifat iritan pada saluran pernafasan manusia. Gas SO3 bersifat sangat reaktif. Jika di udara bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat atau H2SO4. Mekanisme pembentukan SOX atau belerang oksida ini dapat dituliskan pada reaksi berikut. Metode pengambilan sampel belerang oksida dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometer berdasarkan acuan SNI nomor 197119 tahun 2017 mengenai uji kadar sulfur dioksida dengan metode pararosanilin. Alat yang digunakan selama proses pengambilan sampel yaitu alat Impinger dengan menggunakan metode pararosanilin. Nah, berikut ini merupakan gambar dari alat Impinger tersebut. Langkah kerja dari alat Impinger ini yang pertama, menarik udara dengan pompa hisap ke dalam tabung Impinger yang berisi larutan penangkap. Yang kedua, mengukur kontaminan yang tertangkap atau yang bereaksi dengan larutan penangkap baik dengan metode konvensional maupun instrumental. Yang ketiga, menghitung kadar kontaminan dalam udara berdasarkan jumlah udara yang dipompa dan hasil pengukurannya. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari langkah kerja alat Impinger tersebut. Nah, berikut ini merupakan gambar secara detail alat dari Impinger, di mana bagian-bagian dari alat Impinger tersebut tertera jelas pada gambar berikut ini.
Prinsip dasar dari pengukuran sampel belerang oksida yaitu sampel di udara diserap atau diabsorpsi oleh larutan kalium tetrakloromerkuret yang berfungsi sebagai absorben dengan laju flow rate sebanyak 1 liter per menit. Belerang oksida ini bereaksi dengan absorben tersebut membentuk kompleks diklorosulfitomerkuret. Dengan penambahan pararosanilin dan formaldehid akan membentuk senyawa pararosanilin metil sulfonat yang berwarna ungu kemerahan. Intensitas warna diukur dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 560 nanometer. Efisiensi pengumpulan sampel belerang oksida di udara sangat dipengaruhi oleh yang pertama, karakteristik dari gas pencemar, yaitu kemampuan atau kecepatan absorpsi zat pencemar pada larutan spesifik. Yang kedua, waktu kontak antara gas pencemar dengan pereaksi spesifik. Yang ketiga, luas permukaan bidang kontak atau ukuran gelembung. Nah, bahan pencemar gas selanjutnya yaitu karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini berasal dari pembakaran tidak sempurna seperti bensin pada kendaraan bermotor, proses pembakaran baik di industri maupun di pertanian, pemanas rumah, pembangkit listrik maupun asap rokok. Polusi akibat gas buangan kendaraan bermotor di samping mengandung zat-zat karbon juga mengandung gas karbon monoksida dan timah hitam. Metode pengambilan sampel gas karbon monoksida dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran secara pasif atau passive sampling. Metode ini menggunakan alat passive sampler atau alat personal dosimeter Gastech dosimeter tube model 1D seperti pada gambar di samping. Nah, berikut ini merupakan gambar secara detail dari alat Gastech dosimeter tube, di mana satuan ukurnya yaitu part per million hours atau ppm per jam dengan rentang ukur 1,04 sampai 2000 ppm dan bekerja pada suhu 0 sampai 40 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya 0 sampai 90%. Waktu ukurnya yaitu 0,5 sampai 24 jam. Indikator warnanya kuning pucat, di mana menunjukkan bahwa indikatornya normal, dan apabila berubah menjadi coklat berarti terpapar. Prinsip reaksi dari alat ini, karbon monoksida mereduksi sodium paladosulfit untuk membebaskan logam palladium, sehingga warna menjadi coklat. Alat ini dipasang di kerah baju atau saku responden yang berada di area pernafasan manusia atau breathing zone. Alat ini digunakan untuk mengukur time weight average untuk paparan karbon monoksida yang diterima responden dalam rentang waktu tertentu, ditandai dengan perubahan warna pada indikator di dalam alat ini. Nah, bahan pencemar gas yang terakhir yaitu nitrogen oksida, di mana nitrogen oksida ini bisa berbentuk nitrogen dioksida maupun nitrogen monoksida. Kedua gas ini merupakan bahan pencemar di udara. Untuk gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, kontributor smoke dan deposisi asam, bereaksi dengan senyawa organik volatil membentuk ozon. Nitrogen monoksida ini berubah jadi nitrat, mempunyai peran dalam hujan asam jika udara dalam kondisi lembab atau hujan. Sedangkan nitrogen dioksida berbau tajam dan berwarna coklat kemerahan. Metode pengukuran sampel
Gas nitrogen oksida ini sama seperti metode pengukuran belerang dioksida, di mana menggunakan alat Impinger. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Sebagai penutup, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Kami dari UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akan melakukan pengambilan sampel kualitas udara ambien selama 24 jam. Adapun parameter yang akan diambil antara lain TSP PM10, PM2,5, OX, NO2, SO2, NH3, dan CO. Mempersiapkan kertas HPAS TSP, PM10, dan PM2,5. Pertama yang dilakukan adalah menyiapkan larutan penjerap. Pengecekan kembali alat yang telah disiapkan, APD, dan kelengkapan lainnya. Pengambilan sampel udara ambien.
alat terpasang, maka pengambilan sampel udara ambien siap dilakukan. Mengatur laju alir masing-masing gas sesuai dengan petunjuk dalam SNI. Laju alir NO2 0,4 liter per menit. Laju alir SO2 0,5 liter per menit. Laju alir OX 0,5 liter per menit. Sedangkan laju alir NH3 1 liter per menit. Pastikan tagler bag terpasang dengan baik.